Selamat pagi sahabat Wakers dimanapun berada. Kembali lagi di acara wakers.id yang kali ini akan memperkenalkan program baru bertajuk Sepekan. Jadi kita akan membicarakan berita-berita yang lagi hits dan yang lagi hot bro selama sepekan ini, baik di dalam lokal Purworejo sendiri maupun internasional. Yang pertama, kita akan bicara soal berita yang benar-benar lagi hits di kota kita, yakni soal apalagi kalau bukan Purworejo yang peringkat 1 COVID-19 se-Jawa Tengah. Mungkin sobat-sobat semuanya, sahabat-sahabat semuanya beberapa hari terakhir ini sudah melihat berseliweran di status-status WA, di grup-grup dan banyak tempat lain yang membicarakan bahwa Purworejo hari ini sudah menduduki peringkat 1 COVID-19 di Jawa Tengah. Dan tentu respon masyarakat Purworejo berbeda-beda, ada yang jadi takut, ada yang semakin waspada, ada yang berhati-hati, dan ada yang biasa-biasa saja. Mungkin tahu di sekitar sahabat-sahabat semuanya tentu berbeda-beda. Responnya ada yang bermacam-macam. Nah, ini akan saya bacakan beberapa berita terkait hal ini dari media-media online untuk menambah wawasan kita. Yang pertama dari Fin Indonesia tertanggal 15 Mei, berarti hari Jumat ya. Hari Jumat yang dengan judul Purworejo tertinggi COVID-19 se-Jateng. Di antaranya beritanya adalah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Purworejo berada di posisi puncak se-Jawa Tengah. Data statistik yang diakses di laman resmi Pemprov Jateng yakni corona.jatengprov.go.id Kamis. Nah, ini berarti malah sudah sejak Kamis ini datanya, baru dirilis oleh Fin hari Jumat. Menyebutkan jika 45 positif COVID-19 dirawat di RSUD Citrowardoyo membuat Purworejo bertengger di posisi paling atas. Sementara di bawahnya ada Kabupaten Temanggung dengan disampaikan bahwa ada 37 orang dirawat di RSUD Joyonegoro Temanggung. Dan yang ketiga ada 32 kasus positif yang dirawat di RSUD Seconegoro Wonosobo. Lumayan banyak ya, ini hari Kamis. Tentu masih ada update selanjutnya, dan ini selanjutnya ada dari berita yang kedua dari Magelang Express dengan judul Purworejo tertinggi COVID-19 se-Jawa Tengah, 52 terkonfirmasi positif, 40 dari klaster goa. Nah, ini jumlahnya ternyata 52. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Purworejo berada di posisi puncak se-Jawa Tengah. Data statistik sama mengambil dari corona.jatengprov.go.id, ada 45 positif COVID-19 dirawat di RSUD Citrowardoyo. Nah, ternyata tidak hanya di RSUD Citrowardoyo saja di Purworejo ini, karena ada juga yang dirawat di RSUD Cokronegoro. Kalau tidak salah yang tidak menunjukkan gejala-gejala itu dirawat di sana Mas Brian, tapi yang butuh penanganan intensif ada di RSUD Citrowardoyo. Nah, ini seperti dikatakan Magelang Express, Dr. Darus, juru bicara COVID-19 Kabupaten Purworejo ini ya, menambahkan dari 4 orang yang positif semuanya merupakan bagian dari klaster goa. Jadi ada penambahan dari klaster goa ini. Sehingga sampai saat ini dari 52 orang yang positif COVID-19, 40 orang diantaranya berasal dari klaster goa. Ini berapa persen sendiri ya? Berarti cuma ada 12 yang bukan berasal dari klaster goa. Seperti kita tahu ya Mas Brian ya, beberapa saat yang lalu ada gelombang masyarakat yang pulang dari jamaah tablek begitu ya di gua ya ke Purworejo. Nah, sejak saat itu kemudian peningkatan COVID-19 di Purworejo memang meningkat begitu drastis. Dia yang tadinya lambat tiba-tiba jadi ini bahkan hari ini menjadi nomor 1 se-Jawa Tengah. Klaster goa ini bukan saja orang yang mengikuti jamaah tablek, tapi yang awalnya dari kasus positif peserta jamaah tabligh dari goa ini kemudian menular ke mungkin keluarganya, kemudian ke lingkungannya atau yang lain. Nah, ini termasuk dalam klaster goa. Kemudian ada berita terbaru dari medcom.id yang baru saja rilis dini hari tadi jam 3.45, ini tertanggal 17 Mei Mas Brian, dengan judul positif COVID-19 di Purworejo mencapai 62 kasus. Wah, ini di antaranya adalah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah bertambah 5 kasus, nambah 5 per Sabtu 16 Mei 2020. Berarti udah kemarin itu. Sehingga total kasus positif COVID-19 mencapai 62 kasus. Dr. Darus mengungkapkan tambahan 5 kasus baru terdiri dari 4 orang yang berasal dari klaster goa. Wah, ini dari goa lagi ini. Kemudian 1 orang warga yang baru pulang berlayar. Nah, ini memang
ada beberapa warga Purworejo yang baru pulang berlayar ini. Tadi saja saya bertemu dengan salah satu teman yang baru saja pulang berlayar. Alangkah baiknya ketika teman-teman semuanya masih dari luar negeri atau dari mana ya, melaksanakan apa namanya isolasi mandiri ya, agar tidak menular ke lingkungan sekitarnya. Harapannya kan rantai COVID-19 di Kabupaten Purworejo khususnya ini bisa berhenti dengan kedisiplinan kita semua. Jadi kita tidak pergi kemana-mana dulu, dan yang baru saja bepergian ya dengan kesadaran melaksanakan isolasi mandiri. Ini jumlahnya sudah 62 dan data ini bisa dicek di corona.jatengprof.go.id meskipun belum update sekali, jadi belum data terakhir yang masuk, tapi di corona.jatengprof.go.id ini bisa dicek, ada memang tertinggi ini per beberapa menit ini kami buka, ada dari 56 dirawat di RSUD Citrowardoyo Purworejo, dan di Temanggung tampaknya jumlahnya juga belum banyak bertambah, ada 37 dirawat di RSUD Joyonegoro Temanggung, kemudian ada 32 RSUD Conegoro Wonosobo. Ini bisa dicek sendiri di mana namanya, di corona.jatengprof.go.id. Sayangnya di laman resmi pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini belum bisa diakses data per kabupaten. Ketika saya cek data per Purworejo, per Wonosobo itu belum update, bahkan Purworejo datanya masih tidak banyak bergerak. Yang update adalah data per rumah sakit. Mungkin ini bisa menjadi masukan untuk laman resmi dari corona.jatengprof.go.id. Tapi yang patut kita syukuri, ada berita yang menarik dari sorotpurworejo.ku yang berjudul positif COVID-19 bertambah 5, sembuh 1 orang. Jadi ada satu yang sudah sembuh di Purworejo ini, dan harapan kita banyak orang lagi menyusul sembuh, Mas Brian dan Mas Andika, sahabat Pak Kris dimanapun berada. Harapan kita satu kasus sembuh ini menjadikan nanti bertambahnya kasus sembuh-sembuh yang lain. Nah ini seperti dikutip sorot, selain yang positif ada juga hasil swab negatif sebanyak 15 orang dan sembuh 1 orang. Pasien sembuh berasal dari Kecamatan Purworejo yang juga merupakan bagian dari klaster Goa. Jadi semoga nanti klaster Goa ini ya sembuh semua, dan klaster-klaster yang lain juga sembuh semua. Jadi memang lagi hits ini. Salah satu berita yang paling hits di Purworejo adalah Purworejo peringkat 1 COVID-19 se-Jawa Tengah. Yang patut kita syukuri, meskipun jumlah positifnya peringkat 1, tapi jumlah meninggalnya Purworejo belum ada ya Mas Brian. Semoga tidak ada, dan semoga yang seperti yang kita bahas tadi semuanya kembali sembuh. Yang kedua, ini terkait bantuan Bupati Purworejo yang beberapa hari ini beredar info bahwa Bupati Purworejo sudah mulai mendistribusikan bantuan untuk masyarakat Purworejo ya. Nah ini ada berita dari medcom.id tertanggal Senin 11 Mei 2020, berarti sudah 1 minggu yang lalu Mas Brian. Ada berjudul 17.472 kepala keluarga di Purworejo terima bantuan tunai Kemensos. Beritanya seperti ini. Jadi pemerintah Kabupaten Purworejo Jawa Tengah mulai menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST kepada masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan sebesar 600.000 ini akan diberikan selama 3 bulan sejak Mei sampai Juli. Berarti Mei, Juni, Juli dapat 600.000 tiap bulan Mas Brian. Bupati Purworejo Agus Batian menuturkan di Purworejo kurang lebih ada 17.472 kepala keluarga yang akan menerima bantuan dari Kementerian Sosial. Jadi ini bantuannya dari Kementerian Sosial. Penyaluran bantuan tahap 1 dilakukan melalui 4 bank milik pemerintah, yaitu BRI, BNI, BTN, dan Mandiri sebanyak 4.123 kepala keluarga. Yang 13.000 sekian kepala keluarga didistribusikan melalui kantor pos. Jadi banyak masyarakat ya yang hari ini di daerah itu memang membutuhkan. Ada istilah orang miskin baru dan lain sebagainya. Memang karena COVID-19 ini memberikan dampak yang tidak sederhana untuk banyak orang yang tadinya memiliki penghasilan seperti misalkan biro tur wisata, atau seperti Mas Brian dan Mas Andika yang bekerja di konveksi ini juga merasakan dampaknya ya. Jadi tidak semata-mata yang selama ini mendapatkan bantuan dari pemerintah itu yang berhak, tidak semata-mata yang membutuhkan bantuan itu yang datanya sudah ada selama ini. Jadi yang mendapatkan PKH dan lain-lain, karena ada orang-orang yang hari ini yang tadinya baik-baik saja karena COVID tiba-tiba jadi
penghasilannya turun atau bahkan tidak ada sama sekali ya kan. Nah terkait itu memang Pak RT dan Pak RW yang dibuat paling pusing, karena dimanapun berada itu banyak yang curhat diserang oleh warganya sendiri. Karena apa? Pak saya kok nggak dapat, itu kok dapat. Nah ini perlunya masyarakat memahami bahwa ada banyak jenis bantuan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah terkait berita ini, tentu saja berita yang disalurkan oleh Bupati Purworejo adalah bantuan dari pemerintah pusat. Adapun bantuan-bantuan yang mengalir di masyarakat itu ada banyak, seperti PKH, BPNT, ada BLT dana desa, ada BST Kementerian atau Kemensos seperti yang tadi ini ya kita bacakan beritanya. Kemudian ada BLT APBD, kemudian ada sembako APBN dan ada sembako APBD, yang itu beda-beda semua. Nah ini mungkin bisa dibahas di lain kesempatan di wages.id nih, mungkin dirasan-rasan ya. Jadi memang soal bantuan ini lagi ngehit banget mas bro. Jadi banyak masyarakat yang merasa berhak mendapatkan kok nggak dapat lah. Memang jumlahnya itu memang mungkin tidak bisa merata dan targetnya beda-beda seperti yang sudah kita bahas tadi. Oke, lanjut ke berita yang ketiga. Ini saya ambil dari jatengprof.go.id, tanggalnya 16 Mei, berarti hari Sabtu kemarin. Ini ada berita yang cukup menggembirakan berjudul 6 ribuan ketua RT RW di Purworejo terima insentif. Jadi momennya juga mungkin pas sekali ketika beban kerjanya itu lagi berat-beratnya, ini lagi dipertanyakan oleh warganya sendiri. Pak, bantuan untuk saya mana? Pak, bantuan untuk saya mana? Pak, ini bagaimana penanganan COVID? Ini bagaimana soal melockdown RT kita? Ini RT RW yang selama ini sebenarnya sudah berkontribusi ya terhadap warga sekitar dan banyak juga loh pekerjaannya. Ini ada berita yang cukup membahagiakan buat Pak RT dan Pak RW dan di waktu yang tepat. Para ketua RT dan ketua RW di wilayah Kecamatan Kutoarjo menerima insentif tahap pertama dari pemerintah Kabupaten Purworejo. Insentif senilai 250.000 tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti kepada perwakilan ketua RT dan ketua RW. Pemberian insentif kepada ketua RT dan ketua RW merupakan kebijakan Pemkab Purworejo yang dilaksanakan mulai tahun 2020. Kebijakan tersebut dipayungi secara hukum oleh Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang pemberian insentif kepada ketua RT dan ketua RW dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purworejo. Nah, dijelaskan oleh Wagub Yuli, insentif diterima oleh 6.517 orang yang terdiri dari 4.156 orang ketua RT dan 1.522 orang ketua RW di tingkat desa. Untuk tingkat kelurahan terdapat 519 ketua RT dan 320 ketua RW. Nah, semoga saja dengan adanya insentif ini jadi kerjanya makin semangat ya, makin bisa meningkatkan kerukunan dan kondisivitas desa. Semoga selain mendapatkan insentif juga amal mereka juga amal jariah loh mas bro. Mengatur dan membersamai masyarakat itu bukan perkara mudah. Jadi kami semua mendoakan pokoknya Pak RT dan Pak RW semoga selalu diberikan kesehatan untuk membersamai masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, dari lokal lagi nih, ada dari berita merdekaonline.com yang judulnya buntut pemberitaan nakes tenaga kesehatan ya. Buntut pemberitaan nakes di Purworejo, kuasa hukum BMO, dalam hal ini berita Merdeka Online, siap laporkan ke dinas terkait. Jadi memang kemarin ada berita yang cukup menghebohkan ya, ini ketika para tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 ini terpaksa dipindahkan sementara ke RSUD Cokronegoro. Tadinya kan pemerintah sempat menyampaikan bahwa tenaga kesehatan ini akan mendapatkan fasilitas gratis di Hotel Ganesha ya. Nah, tapi ada berita simpang siur. Kemudian banyak wartawan yang melakukan penelusuran yang menyampaikan diantaranya bahwa ternyata ada slip tagihan ini kepada RSUD soal para nakes yang menginap di Hotel Ganesha, meskipun dibantah oleh oleh pemerintah daerah. Nah, setelah beberapa saat setelah itu ada rilis bahwa berita yang mengatakan bahwa nakes diminta membayar ini hoax. Nah, ini ternyata berbuntut panjang dan belum selesai. Ini berita ini tertanggal 14 Mei 2020. Berarti hari Kamis ya. Hari Kamis kemarin.
Kasus pemberitaan nakes di Purworejo Jawa Tengah yang berjudul dikira fasilitas gratis, sejumlah nakes RSUD Purworejo disuruh bayar Rp 150.000 per hari oleh Pemkab Purworejo. Sampai saat ini belum ada klarifikasi resmi dari Pemkab. Nah ini harinya Kamis, mungkin kalau ada teman-teman yang Jumat, Sabtu sampai Minggu ini ternyata Pemkab sudah mengklarifikasi, mungkin bisa kasih di kolom komentar ya, biar kita tidak dikira hoax juga. Ini cuma membacakan berita. Nah, terkait permasalahan pemberitaan tersebut, kuasa hukum Berita Merdeka Online Dr. H. Endar Susilo SHMH sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya. Jadi kalau melihat berita di sini itu bahwa mereka merasa ini tidak hoax kok, tapi kok tiba-tiba langsung dianggap hoax dan tidak ada klarifikasi lebih lanjut. Kalau kita normatif atau apa adanya saja, semenjak peristiwa itu terjadi belum ada yang menghubungi redaksi berita merdekaonline.com untuk mengklarifikasi dan menyampaikan hak jawab, kata Endar saat ditemui di kantornya Bawen Kamis. Lebih lanjut, Endar mengatakan dirinya sedang menyiapkan aduan, laporan dan gugatan ke semua pihak terkait dan bahkan laporan sampai ke Presiden RI. Ramai juga ini. Alasannya menurut Endar adalah bahwa yang pertama adalah karena sampai saat ini pihak yang bersangkutan belum ada yang menghubungi dirinya dan redaksi. Yang kedua, fungsinya sebagai media memang salah satunya memberikan informasi kepada masyarakat tentang sebuah fakta yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah karena media PMU diserang terkait pemberitaan tersebut, jadi merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan ini. Kemarin itu fakta, kami semua memiliki bukti-bukti kuat untuk melaporkan hal ini kepada semua pihak terkait, karena sudah tugas wartawan untuk menulis pemberitaan itu, jadi berita itu bukan hoax. Ini yang digarisbawahi. Tandas Endar sekali lagi menyampaikan keyakinannya bahwa berita yang sempat viral tersebut bukan hoax. Nah ini memang rame lah, kita tunggu mungkin kalau ada teman-teman yang sudah punya link berita atau apa tentang jawaban Pemda, menarik juga ini diberikan di kolom komentar Mas Brian. Nah, berita pilihan yang terakhir selama sepekan ini dari Wakers adalah dari okzone.com tertanggal Kamis 14 Mei kemarin 2020 yang berjudul Hama Wereng serang 750 hektar sawah di Purworejo. Jadi berita-berita seperti ini jangan sampai luput juga karena update-update seperti ini. Kebetulan tadi saya melintasi beberapa persawahan di Kabupaten Purworejo dan banyak baliho Mas Brian dan sahabat-sahabat Wakers, banyak baliho iklan hama wereng. Wah ini ternyata memang Purworejo ini sedang diserang wereng. Nah ini dari Okezone yang berjudul Hama Wereng serang 750 hektar sawah di Purworejo memberitakan diantaranya hama wereng menyerang sawah seluas 750 hektar di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Hama jenis wereng batang coklat itu dinilai menjadi ancaman karena menyerang tanaman padi usia muda yang baru ditanam petani di sawah mereka. Hama tersebut menyerang sawah seluas 262 hektar di Kecamatan Pituruh, 185 hektar di Gebang, 144 hektar di Purwodadi, 108 hektar di Ngombol, 20 hektar di Bayan, 20 hektar di Kutarjo, 8 hektar di Kaligesing, dan 3 hektar di Bener. Kenapa kok ini saya ambil? Karena di tengah COVID-19 ini yang paling berdaulat dan masih mampu menyediakan pangan ya para petani Mas Brian. Kayak orang-orang kota mungkin beras membeli, tapi dikala kemampuan untuk membeli beras itu turun, ya mereka mungkin kembali ke ibunya, ke bapaknya di desa yang tergantung dengan hasil panen. Lah ini kalau sudah kena, yang di kota kena corona, yang di desa yang apa namanya mengandalkan dari hasil panen ini kok juga padinya diserang wereng, ini kan juga jadi ancaman kalau tidak disikapi secara serius. Jadi mungkin perlu juga mendapat perhatian dari kelompok-kelompok tani secara mandiri maupun secara berkelompok, dan juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar ini hama wereng ini bisa segera dibasmi begitu Mas Brian. Nah itu mungkin 5 berita paling hits dan hot yang dipilih oleh redaksi wakers.id dalam sepekan kali ini. Setelah ini akan kita lanjutkan di berita internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.